Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang darah tinggi ini selama ini memang orang selalu berpikir kalau darah tinggi kemudian dia hobinya marah. Enggak, malah dibalik. Orang yang darah tinggi itu sebenarnya malah awalnya emosionalnya dia yang kenceng. Ya, emosionalnya kenceng. Jadi marah ini memang dilarang dalam agama Islam. Makanya ada cerita yang implisitnya itu la taghdab walakal jannah. Itu implisit ya. Bahwa jangan marah bagimu surga. Sebenarnya kalau itu diterjemahkan hampir samanya ya, kalau marah bagimu neraka. Cuma orang Islam sendiri itu hanya sebagai textbook aja, sebagai pemanis saja. Tiap kali pengajian didengerin biasa, tapi jarang sekali diaplikasikan. Sangat jarang, hanya orang-orang tertentu aja yang memang beliau paham kemudian belajar untuk tidak mau marah. Karena itu juga perintah Allah melalui Jibril disampaikan pada Rasul. Jadi agar kita itu sebenarnya tidak marah, karena marah nanti masuk neraka. Benar, walaupun sekarang emang udah pernah lihat di neraka ada orang yang hobinya marah dimasukin ke neraka. Tunggu aja, silakan kalau memang nggak percaya, monggo silahkan marah. Jengkel setiap hari ya itu darah tinggi. Sebenarnya pemicu marah itu sebenarnya apa awalnya? Bisa aja umpama nganter istri belanja kelamaan ngomel, nah itu bisa juga. Bisa aja suaminya disuruh jalannya lelet marah, nah itu bisa itu sering aja. Juga itu belanja lama, terus nunggu, terus nggak ada yang dibeli. Itu jengkel kamu jengkel itu ngomel-ngomel. Harusnya itu nggak boleh jengkel tuh. Kalau kamu udah nunggu istri belanja lama nggak ada yang dibeli, harusnya alhamdulillah nggak ada yang dibeli. Jadi lucu, memang lucu. Jadi marah itu memang bisa dari semua hal ya. Nata sepatu nggak cocok marah, pokoknya macam-macam. Nah ini sebenarnya adalah seorang muslim yang seperti itu memang nggak tahu hidupnya itu untuk kemana. Saya nggak bilang kalau istrimu nggak tahu, nggak ya, karena kan pemicunya bisa istrimu langsung, bisa kamu, bisa saya ya. Tapi yang lain-lain sehari-hari itu kan pemicunya apa kan nggak tahu juga. Jadi dia bisa marah sama suaminya gara-gara apa? Sebenarnya marah setiap hari. Kalau tanya dulu kamu marah enggak? Kenapa setelah saya nikah itu marah? Nggak tahunya suaminya itu nggak lulus SD. Jadi dia jengkel karena suaminya itu nggak punya titel. Jadi dia lupa suaminya apa aja salah pokoknya. Dia lupa. Dan itu ada memang betul, ada kasus seperti itu. Nah ini akan menyulut marah. Jadi orang yang tensinya tinggi itu ya sepertinya seperti itu. Dia tidak mampu tidak mampu meredakan kegiatan dia sehari-hari. Dan dia jelas tidak mampu, tidak tahu bahwa jangan marah bagimu surga itu tidak tahu. Marah seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja, banyak nanti akhirnya menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk, kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Kalau dia itu hobinya itu mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal. Jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah, nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat rentan. Mudah pecah gitu. Mudah pecah seperti itu. Nah, itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah.
Karena nggak mungkin pembuluh darah dipecah itu karena diketok gitu. Iya, karena di dalam lagi kan. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus difikirkan. Kenapa pecah? Nah, yaitu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah. Pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak. Sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan. Jadi rentankan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel diem ya nyumbat itu nanti, sehingga dia terkena stroke seperti itu, atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta, bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Oh, iya. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar dan sebagainya, sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya, kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah inilah pangkal, inilah emboknya ceritanya teman-teman dokter itu, emboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah di situ juga sudah diceritakan dalam hadis bahwa jangan marah bagimu surga, itu benar, dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk menjadi tidak percaya, bukan hanya dia itu tidak percaya. Oh nggak percaya, basicmu apa? Nggak punya. Itu berarti dia hanya omong doang, walaupun dia seorang ustadz. Nggak boleh, dia harus punya dasar ya, punya dasar seperti itu. Karena saya sendiri bercerita begini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana, ya, kanker itu dari mana. Ada ustadz itu yang cerita itu kanker itu gara-gara tidak bisa menyusui anaknya. Ustadz cerita karena penelitian orang-orang pintar, kan gitu. Tidak seperti itu, kan gitu. Kanker itu yang memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia umpamanya di 50 ke atas biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45 relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar, setelah ditanya ini memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau dia sakit, pasti ke rumah sakit, nggak mau tobat kepada Allah Ta'ala, dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa, jadi kenapa harus istighfar, kan begitu juga. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang muslim yang dia sakit, dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah dia selamanya sampai meninggalnya dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah, jangan suuzon. Banyak teman-teman yang dakwah itu mengajak untuk tidak suuzon, tetapi tidak paham suuzon itu yang bagaimana. Dampak dari suuzon itu apa? Nggak akan tahu. Kalau saya boleh cerita, dampak suuzon itu pusing sebenarnya.
Oh, itu awalnya itu Itu pusing, awalnya pusing. Kalau suuzonnya plus marah, nah nanti lama dan itu dikerjakan terus-menerus, nanti muncul tumor. Dari sisi mana dia marahnya? Dia lihat orang nggak cocok, marah. Dia lihat mikir nggak cocok, marah. Akhirnya kan orang kok senengannya begini-begini. Nah itu kan suuzon terus dia. Akhirnya muncullah tumor di belakang matanya atau di otak kecilnya atau di mana. Nah ini sama seperti itu. Nah ini harus kita ketahui bahwa sebenarnya Al-Quran juga menjawab tentang kesehatan. Al-Quran itu menjawab tentang kesehatan. Allah menyuruh tidak boleh suuzon, Allah menyuruh untuk tidak gibah pun seperti itu. Unsur gibah itu tidak cuma hanya dosa, unsur gibah itu ada juga penyakitnya. Seperti itu. Penyakitnya apa? Ya berlendir di sini. Itu gibah ada. Kemudian emosional, kalau ngomong ada penekanan juga berlendir, hampir sama-sama. Tinggal dia dilihat dari cara bicaranya aja. Seperti itu. Orang yang dia itu kalau marah diem, itu nanti kalau dia sakit ini seperti tercekik. Nah kalau udah tercekik dia merasa ada yang nyantet. Nah kan lucu. Iya. Nggak harus disantet itu tercekik itu. Kalau dia itu bicaranya kalau marah diem, dia nanti kalau sakit tercekik di leher. Kayak ada yang nyekik. Ini saya ada yang nyantet. Nyantet siapa? Kalau ketemu sama saya kan jujur saya cerita. Tapi kalau ketemu orang-orang lain tuh penyembuh-penyembuh itu kan, wah ini santet ini, baca-bacain. Enggak, kalau saya mah jujur. Kalau saya lihat orangnya, cara bicara, kemudian kalimat yang dia ucapkan itu kan tahu bahwa, oh ini kalau marah diem ini. Nah itu kalau dia udah marah diem, akhirnya saya tercekik, Ustadz ini udah berapa 6 bulan ini tercekik gitu. Kalau malam apalagi tercekik. Mulai kapan tercekik? Khususnya kalau malam hari. Tapi kalau sudah mulai jam-jam di atas Isya itu mulai tercekik. Memang benar. Itu kan biasanya sihir. Enggak kalau saya. Gitu. Ringan kalau saya. Nah kalau dia bilang kalau mulai habis Isya tercekik, apalagi malam hari itu, santai saya. Habis Isya suaminya datang dari kantor. Malam hari suaminya tidur di sebelah. Jadi kalau dia merasa tercekik berarti hubungannya dengan suaminya. Saya tinggal tanya, marah sama suami Bu akhir-akhir ini? Baru dia, iya Ustadz habis suami saya. No, kan bener? Iya setelah Bu jangan marah lagi sama suami, mau nanti sambil minta maaf ini nggak boleh begini-begini, mau ya dia mau, hilang langsung yang nyekik di sini, selesai. Kan nggak perlu harus dengan sihir yang kata mereka itu selalu sihir. Enggak, saya tidak berbicara tentang sihir. Saya tidak selalu berbicara tentang jin. Seperti itu. Walaupun yang nyekik itu jin juga. Tapi dari sifatnya. Sifat yang mana? Marahnya diem. Kalau marah diem itu ya begitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan marah. Paling tidak minim itu kalau marah terus itu ngomel terus jengkel itu tensinya tinggi lah. Nah itu kalau sudah tensi tinggi, nanti kalau kan ada nih dokter itu ada seorang penderita yang tensi tinggi sejak kapan? Sejak umur berapa kalau saya tanya? Sejak umur 35 saya tensinya tinggi Ustaz, udah langsung tahu saya. Kenapa Ustaz? Nah marah sama orang tuanya pasti. Oh iya, di bawah 45 ya? Nah di bawah 45. Saya tanya, kamu marah sama ibu sama bapak dulu sejak remaja, milih sama bapak, kenapa? Karena bapak saya tidak ngasih nafas saya. Ada yang begitu. Nah, kan marah, benar? Disimpan di sini. Iya. Udah mulai hari ini tidak boleh marah lagi sama ayah. Ya saya sudah enggak sih Ustadz. Ya dulu berarti harus minta maaf kepada ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena dia sudah minum obat tensi setiap hari. Masih muda tapi dia minum obat tensi itu bisa. Setelah dia ngerti, dia minta maaf sama ayahnya setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, turun tensinya walaupun tanpa obat. Itu cara Islam untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi Alhamdulillah. kan seperti itu. Jadi harus difahami. Memang tidak banyak orang Islam yang paham seperti ini. Kalau orang Islam sakit suruh baca ini, suruh baca ini, baca dengan khusyuk pasti sembuh. Ya nanti dulu. Ya, kalau hanya cuma sakit pusing dibacain ya sembuh, hanya pusing biasa. Coba kalau sudah ada tumor, coba kalau sudah ada kanker, coba kalau sudah macam-macam penyakitnya, gula dalam darah tinggi, tidak bisa. Tidak bisa, karena itu sudah rusaknya organ. Nah inilah harus kita ketahui bahwa
belajarlah tidak marah, belajar beneran. Nanti tahunya setelah di akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia pun akan tahu. Kalau memang tidak marah, dites. Nah nanti biasanya 1 tahun itu sakitnya apa saja mulai turun. Insya Allah sudah mulai turun, tidak pernah sakit lagi, pegel-pegel, tidak pernah sesek, nggak pernah pusing, tidak pernah. Nah itu kenapa? Mencoba untuk tidak marah. Sebenarnya prosesnya memang di situ. Jadi orang stroke itu ya sama, marah yang disimpan, marah tapi diem, disimpan terus sering, stroke lama-lama. Hampir semua penyakit itu awalnya itu dari marah, Ustaz ya? Hampir semua penyakit awalnya dari marah. Hampir semua penyakit yang saya tangani itu memang marah. Mau stroke kayak, mau jantung bengkak, jantung pembuluh darah jantung tersumbat, TBC, Bocor. kanker paru, ya jantung bocor semua. Tangan yang nggak bisa diangkat, macam-macam marah. Tangan yang nggak bisa diangkat, saya tanya mana yang sakit sini. Oh, dia merasa hebat, dia bisa melakukan pekerjaan tanpa dibantu siapapun dan dia melakukan pekerjaan itu bisa. Wah itu kan seperti Tuhan akhirnya ya. Iya ini tangannya nggak bisa diangkat dia. Seperti itu. Rata-rata memang ada kesombongan, ada marah, ada dan sebagainya seperti itu. Makanya kita harus belajar untuk tidak marah, apapun bentuknya untuk tidak marah. Insya Allah seperti itu. Bagaimana caranya ketika misalnya kita tahu ada sesuatu yang akan membangkitkan marah, terus kita supaya tidak jadi marah, itu apa yang paling pertama harus kita lakukan, Pak Ustaz? Jadi sebenarnya persoalan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi persoalan itu sebenarnya ujian yang harus kita hadapi dari Allah Ta'ala untuk kita agar grade keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala itu meningkat. Selama ini orang Islam itu nggak paham bahwa ujian itu harus diselesaikan dengan cara-cara Islami, bukan dengan eyel-eyelan. Selesaikan dengan cara Islami. Nah, kalau sudah tahu ada persoalan yang menjadikan kita itu bisa terpicu amarah. Amarah itu kan sebenarnya karena banyak hal sehingga menjadikan kita marah. Satu, yang menjadikan masalah itu bawaan kita. Itu pasti kita juga marah. Mau menunjukkan Saya atasan, itu ya, siapa, saya kan saya. atasan. Ya. Yang kedua, ini sama juga. Yang kedua, kita bodoh dengan persoalan itu. Iya, kita bodoh dengan persoalan itu, marah kok itu bisa. Nah, ayo coba, kamu mampu nggak kalau suatu ketika, bukan suatu ketika, banyak hal nggak yang kamu itu kelihatan biar tidak kelihatan bodoh itu terus marah itu kan bisa itu. Biar tidak kelihatan bodoh kan sering ya. Nah, itu sama. Oh iya ya. Gitu. Marah yang merasa pandai itu juga sama. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya kita harus paham. Persoalan itu sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya, apa yang kita ikhtiarkan. Kalau jual warung, ujiannya ya pembelinya, ujiannya yang membantu dia, ujiannya yang membantu dia ngeletakin barang, nggak lupa ya dia marah ya begitu-begitu. Itu ada di sekitar mereka itu juga ya Pak Ustaz? Nah, iyalah ya. Iya, tapi ada yang di luar itu menjadikan kita marah ya ada. Jauh. Ini hati-hati ini. Ya, Ini harus hati-hati kalau ini. Jauh tapi dekat. Wis. Itu bikin marah yang jauh itu. Bisa. Jangan. Yang jauh bisa bikin marah. Yang jauh itu WA minta transfer, nggak taunya sebelah ada. Ya jengkel lah. Ngeri. Seperti itu. Jadi ujian itu ada di sekitar kita. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak mampu Ya, menyelesaikan dengan agama kita sehingga kita itu marah.
Seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan rusaknya iman seorang muslim itu ya di situ. Marah. Apalagi banyak hal dia pintar tapi ujub, riak, bahkan sombong. Itu rusaklah imannya dia. Dan banyak hal sebenarnya. Nah, ini harus belajar mumpung Allah masih menitipkan umur, kan seperti itu. Paling tidak enak itu coba kamu kan udah pensiun nih, Haji J juga udah pensiun, siapa tahu juga sedulur beriman juga ada yang pensiun atau masih muda, nggak apa-apa ya. Kalau kamu nggak ngelola akhlakmu, tidak ngelola syariatmu dengan baik, kalau kamu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala melalui perilakumu, gimana coba? Pusing nggak kamu mau bayar rumah sakit? Pusing banget. Nah, di sini kamu harus berpikir, akhlakmu, perilakumu harus belajar disesuaikan dengan syariat. Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka. Allah itu menyuruh memaafkan mereka. Berarti di situ ada arti bahwa seorang muslim itu dilarang loh marah. Iya, Masya Allah. Itu kalimatnya aja, cuma itu aja, maafkan mereka. Itu pasti Allah menyuruh kita itu dilarang marah. Makanya ada hadis menceritakan taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu sebenarnya persamaannya dengan maafkan mereka. Jadi seorang muslim itu sudah dituntun oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang pintar atau ustadz yang bilang marah kok bikin sakit, dia nggak punya literatur dia. Walaupun dia ustadz, saya bilang dia nggak punya literatur. Loh kan dia ustadz, makanya tetap saya bilang dia nggak punya literatur. Kenapa? Bacanya kurang dia, asal ngomong. Padahal kan jelas, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Itu berarti orang muslim dilarang marah. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, dilarang dendam. Tidak boleh. Makanya kalau ada ustadz bilang sakit kok dari marah, loh dia nggak punya literatur, walaupun dia ustadz. Ya kan saya senyum-senyum aja sebenarnya. Iya, makanya kita harus pahami, janganlah ya, jangan kita ngikutin perintah Allah. Sunnah Rasul tersebut yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya juga mengikuti Allah, ya. Jadi kita ikutin perintah Allah, kita lakukan sunnah itu benar. Jadi benar-benar harus belajar. Jangan sampai kita itu dihukum nanti di dunia ya, di akhirat iya. Kalau di dunia itu sakit, di akhirat nggak dapat. Oh enggak. Orang diberi sakit itu karena dia itu nggak pernah mohon ampun di titik itu. Belum pernah, dia hanya istighfar aja, istighfar 3 kali, atau istighfarnya hanya global, atau istighfar hanya gaya-gayaan, wallahu a'lam. Saya nggak tahu, tetapi dia tidak belajar bahwa Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman dan rahmat juga bagi orang yang beriman. Nggak tahu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, Quran itu petunjuk. Harus kita belajar, harus itu. Jadi harus belajar sehingga benar-benar nanti Allah itu menilai kita itu baik. Belajar untuk tidak marah mulai hari ini kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Kan kadang-kadang orang itu baru diselip sama orang lain langsung maki-maki, ya itu ada. Biarin aja dia nyalip kan gitu ya. Karena nggak diselip Pak Ustadz, di depan lambat kita udah marah aja, ingin lambat banget sih. Iya kan gitu ya. Kalau ada orang naik motor, rong gitu. Ringan aja. Kasihan tuh adik-adik tuh. Kenapa? Dia telinganya budek, makanya dia coba naik motor itu knalpotnya diblombong kan gitu. Kan itu malah ringan kita itu. Dia kasihan loh dia budak. Kalau dia ngebut, doain, ya Allah beri dia rezeki yang banyak ya Allah, agar dia beli pulau terus dia balapan sendiri di pulau. Itulah yang harusnya orang muslim itu ya. Janganlah maki-maki, lu udah salah ya, doain.
Ya seperti itu. Didoain. Orang Muslim itu seperti itu harusnya, ya. Tidak ngumpat ke sana kemari, fitnah lagi, nggak tahu fitnah loh. Kalau dia fitnah, tahu nggak dia? Orang yang hobinya memfitnah saya saat ini, mamanya dia puasa, tahu nggak? Bisa aja pahala puasanya itu untuk saya. Lalu itu kan dia nggak tahu dia hobinya fitnah itu. Makanya jangan fitnah. Harus belajarlah dari agama kita. Jelas dijelaskan dalam hadis kalau kita itu difitnah oleh orang lain nih, ya, dia ngomong tidak benar tentang kita dan itu disebarkan di jamaah-jamaahnya dia. Nih, saya cerita nih. Itu pahalanya dia diberikan kepada kita. Jadi kalau dia puasa di bulan Ramadan umpamanya, dia puasanya bisa aja malah untuk kita. Makanya kalau saya difitnah itu saya biarin, nggak perlu klarifikasi, nggak mau, saya biarin aja. Kok bisa sabar gitu padahal Pak Ustadz makannya ya rujak cingur itu sama kita. Apa itu kelebihannya tuh? Bisa gitu ya itu hatinya. Ya itu karena memang selain makan rujak cingur harus belajar bela diri. Jadi tahu. Jadi orang itu belajar bela diri itu tidak untuk mukulin orang, tapi memang untuk menahan diri kita itu agar tidak mukulin orang. Itu seperti itu, harus paham, nggak tanggung-tanggung belajar bela dirinya. Nah disitulah harus kita pahami. Nanti kalau dia pahalanya habis, dosa kita itu diberikan kepada dia. Lu apa nggak enak? Itu nanti di akhirat enak banget kalau saya itu enak banget. Jadi kita tidak melakukan amal soleh, tetapi amal soleh orang lain diberikan kepada kita, termasuk di jamaah-jamaahnya dia. Serius, itu hadis Nabi, beneran kalau itu. Makanya belajar untuk tidak gibah, tidak fitnah, jangan. Makanya jangan, harus belajar. Itu yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ilmunya ini lagi mikir nih gimana bisa jadi sabar kayak Pak Ustadz ini. Orang lain loh, ini baru istri aja yang ini ngomel dikit ya sudah di sini tang. Masya Allah, ya Ji. Aduh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan kami bisa memahami dan mempelajari, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Iya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Paling tidak mau belajar sabar, makan sayur aja tiap hari. Udah, insya Allah Pak Ustadz. Tapi begitu SMS-nya nyeleneh, marah lagi ya. Karena jebulnya nggak taunya memang nggak ada hubungan antara sayur dengan marah ya. Itu mengendalikan nafsu amarah itu loh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah ini pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mencoba untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kami yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.